41. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu. Ini ada kata kuncinya, menghasilkan karya secara berkelompok. Kira-kira penilaiannya apa? Proyek ya, karena berdasarkan karya. Nomor 42. Pertanyaan 42. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta mendemonstrasikan. Ini kata kuncinya di sini. Mendemonstrasikan tugas yang diberikan guru dengan tujuan mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimiliki sehingga guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen apa ketika anak itu disuruh praktek, gampangnya seperti itu. Jenengan pakai apa? Praktek itu dinilai pakai apa? Naik ujian wis, jenengan olahraga ujian. Pakai apa? Pakai checklist. Iya. Kemudian kita lanjutkan. Kalau jawaban bebas itu untuk menilai apa? Ini pemahaman ya. Kita lanjut 43 dulu supaya gampang. Pada akhir pembelajaran, Pak Jono ingin mengetahui hasil belajar siswa. Guru akan menggunakan penilaian objektif. Berarti jawabannya terkunci. Instrumen yang dipilih oleh Pak Jono, berarti jawabannya harus terkunci. Berarti tes tulis. Tes tertulis jawabannya terkunci. Anak-anak, tolong tuliskan pendapat kamu. Lisan terkunci. Terkunci secara keseluruhan. Anak-anak, tolong berikan pendapatmu tentang tip ini. Itu terkunci atau terbuka? Nah, bisa terkunci, bisa terbuka ya. Kalau lisan itu bisa terkunci, bisa terbuka, tergantung pertanyaannya. Di sini kan harus tepat, gitu loh. Berarti yang harus tepat yang mana? Menyusun kembali, itu maksudnya. Kenapa tulis tidak? Karena tertulis ya seperti itu tadi. Kalau yang ditanyakan pakai C4, C5, C6, iya, jadi terbuka kan? Iya, gitu maksudnya. Menyusun kembali kan sudah ajek gitu. Kemudian 44. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru disebabkan materi dan sebagian soal urung diulang. Nah, garing lah ya. Priwe golem mulang. Materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Gurune kondangan. Ulangan pengen esuk ya cah langsung itu ya. Hal yang seharusnya dilakukan guru untuk menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu ini kan kenyataan ya, biasanya urung rampung minggu ngarep wis TS apa pas. Nah kan ulangan sih kena diundur. Pas wis kon kudu pada karo korwil jenengan tembe mlebu nang tema kudune tema nek tekan tema sanga lah wis pucet bocah ya. Kenyataane kaya gue. Kudune kepriwe iki kudune? Bonus. Soalnya harus sesuai dengan indikator. Jane ora uli awe soal sing urung tahu diulang. Nah, itu sesuaikan indikator. Kalau indikatornya jenengan belum ulang indikator itu ya jangan diteskan gitu. Di bonus ya kena apa-apa. Kasus nyata ini ya. Kasus nyata ini. Realita.
Wong age ditudokna jawabane ora bisa ya? Iya. Iya. Siki diulang, ki jawabane piye ngesuk metu. Ngesuk tes ya ora bisa bae. Lalek. Nomor 45. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin peserta didik mampu mengadakan analisis, interpretasi, perbandingan. Berarti C berapa ini? C4. Media yang paling tepat dipilih oleh guru untuk membandingkan. Bandingkan. Oh, dia tahun dia munggah, tahun dia mudun. Apa? Diagram. Tahun dia akeh, tahun dia semending. Grafik ya? Grafik paling gampang. Manjat mudun, akeh ora ya, paling gampang. Kalau diagram kadang kalau diagramnya diagram lingkaran mungkin iya, diagram lingkaran. Tapi kalau diagramnya yang bentuk seperti ini, nah, panah-panah seperti ini kan anak kadang bingung. Ada kan? Nah, bentuk-bentuk seperti ini yang sulit. Jadi ini grafik. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Untuk mengetahui pembelajaran saintifik, ini yang disebut sintak. Orang sering tanya, sintak siapa Pak? Jare nyung diomong nang pengawas, Mas, ini nuwun sewu RPP panjenengan katanya menggunakan pembelajaran saintifik, sintaknya salah. Plong, sintak apa sih ya Pak kayak gue? Sintak itu adalah langkah-langkah dalam pembelajaran itu. Jane sing salah, sing ngrungokna apa sing awe informasi. Kalau saya berpendapat yang memberitahu yang salah. Aja nganggo kata angel-angel iki maksudnya. Aja main keton pinter nganggo sintak. Oh, ning sing disaing ngomong orang muda kan percuma. Kayak kemarin itu saya beberapa waktu lalu menyelesaikan PPG itu si tutornya itu bolak-balik ini sintak mahasiswanya ora mudeng sintak apa. Nyong dikritik nang dosane ger praktek sintaknya salah si sintak apa. Kepriwe nyong bingung golek ngatur golek ngono sintak bae. Botak kembok kayak gue. Sintak itu langkah kayak gue. Alur. Nomor berapa? Pertama nomor 1. Ini siji. Terus 3 ya? 3 ya. Terus 3. Terus? Oh 3 begitu ya? 3. Gitu? Urutannya begitu. Ya, kenapa tidak langsung mengumpulkan data, Pak? Gitu kan pertanyaannya. Ya, untuk melakukan pengamatan setelah identifikasi masalah, ya dirumuskan pertanyaannya dulu. Takone apa? Mbene ngumpulna data aja ujug-ujug mengpasar terus Pak Guru, sing ditakona mau apa ya? Gitu. Iya. Kan iya? Dipastikan dulu tanyanya apa. Jangan seperti teman saya diperintah pengantor mengfotokopian, siap, mangkat mengfotokopian telepon. Oh, nyong diperintah fotokopi halaman pirak. Nah, gue anak-anak seperti itu. Gitu. Ini kenapa nomor 4 dulu gitu maksudnya ya? Iya. Yuk, kita lanjut. Nomor yang mana ini jawabannya berarti? Yang C ya. Nomor 47. Nah, ini salah satu bagian dari langkah saintifik. Pada salah satu pembelajaran saintifik, ini ada tulisan menyimpulkan rasa manis. Ini praktek langsung ya. Praktek langsung pada kasus. Kalau menyimpulkan rasa manis, mengamati masuknya Pak? Yang mana ini menyimpulkan? Menyimpulkan. Kalau yang mengamati contohnya pada kasus ini. Sebelum saya masuk kepada menyimpulkan rasa manis, langkah pertama kan mengamati. Apa contohnya? Ini ada menyimpulkan rasa manis pada larutan ekstrak buah belimbing atau tomat disebabkan oleh adanya gula. Maka yang pertama kalau siswa mengamati, siswa itu diberi larutan dulu ya. Jadi di sini mengamati
larutan dengan cara dicicipi ya. Dicicipi apa di apa ini? Ini pakai kalau pakai fenomen dicicipi. Ini kita pakai video saja lah. Menora nek langsung dicicipi kadang-kadang mbok kaki mangsa kayak gini. Dumai kayak gue ya. Cara protokol Covid ya. Cicipi ya. Jadi mengamati larutannya, bentuknya ya, bentuk larutannya. Manis apa orangnya. Nanti kalau diberi fenomen itu biasanya warnanya akan berubah biasanya. Apa menjadi asam atau tidak. Kemudian menanyakan. Di sini menanyakan ini bertanya. Bertanya itu siswa melemparkan pertanyaan. Mengapa? Misalnya larutan belimbing rasanya asam, dan mengapa larutan tomat rasanya manis. Itu contoh gampangnya, menanya itu seperti itu. Lalu setelah itu adanya gula dadi legi, adanya asam dadi kecut. Ini membuktikan. Jadi mikir kan ngomong, nang apa blimbing kue kecut, nang apa tomat gue legi. Sebabnya apa? Gue kan takon. Sawise gue praktek, mengumpulkan informasi. Ini prakteknya. Praktek. Berarti belum masuk menyimpulkan begitu ya. Lalu setelah praktek, data-datanya dikumpulkan. Oh, karena ada gulanya. Oh, karena ada asamnya. Jadi di sini baru mendapatkan data, tapi belum kesimpulan. Tapi walaupun begitu, itu termasuk menganalisis data. Ini termasuk menganalisis data. Karena kalau mengkomunikasikan, itu artinya siswa sudah memberitahukan hasilnya kepada guru atau temannya. Begitu maksudnya. Ini masuk menganalisis data. Walaupun kalau yang lebih tepat ini ada di sini menyimpulkan. Di sini ada menyimpulkan. Tidak kan? Ini kan. Narik kesimpulan di bagian akhir. Gitu. Di langkah ke-5. Langkah keberapa ini? Langkah ke-5. Langkah ke-4. Ke-4 ya. 5 4. Coba ini. 5 4 ya? Iya. Ini kan betul. Begitu. Posisinya di situ. Jadi pada tahap di sini siswa menyimpulkan manis ini tidaknya pada langkah ke-4. Langkah ke-5-nya terakhir dia show. Intinya show itu presentasi biasanya. Nomor 48. Problem solving. Berikut ini prinsip pembelajaran problem solving. Problem itu masalah. Berarti problem solving cari-cari masalah gitu ya. Penggunaan masalah nyata sebagai sarana bagi peserta didik gitu. Masalahnya bukan masalah yang imajinatif. Kalau panjenengan menggunakan ini, kita mau menggunakan teknik problem solving tapi masalahnya masalah yang tidak nyata, imajinatif. Kira-kira besok kalau bensin habis, kita mau pakai apa ya? Itu kan masih imajinatif, bukan berdasarkan fakta. Faktanya ya memang mungkin bensin sudah habis gitu. Tapi ketika Anda mengatakan imajinatif, itu bukan problem solving. Anda menggunakan metode yang lain. Kita lanjutkan atau kita bahas dulu kesalahan-kesalahan di sini. Yang C salahnya di mana? Yang C salahnya tertutup, ini harusnya terbuka. Yang D salahnya di mana? Kalau problem solving itu tidak bisa diatur ya, berarti tidak
struktur, tidak terstruktur. Tidak terstruktur. Kalau salahnya di mana? Informasinya harus banyak. Jadi informasi lebih lanjut. Perlu informasi lebih lanjut. Info lebih lanjut. Lebih lanjut ini bisa diambil dari mana saja. Jadi tidak harus disajikan oleh guru. Nomor itu kesalahan-kesalahan dalam problem solving. Wis ngomong problem solving, pokoknya masalah jawabannya goleti nang buku kae cah. Ya rampung kuwi jenengane untuk problem solving. Nang jenengan wis ngomong buku kae, kuwi artinya informasinya sudah terkunci dan terstruktur. Nomor 49. Berikut ini contoh pembelajaran berbasis masalah atau problem solving. Sedikit dihadirkan contoh kasusnya. Dibaca dulu yang A dan yang B, nanti saya lanjutkan ke bawah. Bawah ya. Sudah? Yang paling problem solving yang mana? Yang mana? Kata kunci problem solving saya berikan dulu. 1. Harus kontekstual, berdasarkan permasalahan sehari-hari. 2. Dijadikan sarana nyata untuk berpikir kritis. 3. Bersifat terbuka. 4. Tidak terstruktur, tapi tidak bisa diselesaikan langsung rampung, itu tidak. Harus ada pemikiran ulang. Yang ke-5 harus memerlukan informasi lebih lanjut. Yang mana? Yang paling problem solving. Kita ambil satu kunci saja, kontekstual. Yang mana yang kontekstual dari CDE? Yang kontekstual. Ini. Itu yang kontekstual. Suatu keluarga kan, ini kan digunakan di dalam keluarga. Kalau ini mikirnya tambah luas ini. Kontekstual bisa diselesaikan. Kalau yang A, B, ya ini terlalu lebar. Ini kan jawabannya harus merarah. Ini kurang kontekstual. Pendapatnya. Kita lanjutkan ke 50. Berikut ini contoh aktivitas guru pada tahap mengorientasi siswa peserta didik terhadap masalah. Ini salah satu tahap atau sintak langkah pembelajaran kontekstual apa ya? Saya 2 menit lagi. Nomor yang A itu ada pada bagian langkah ke-5. Langkah ke-5 di situ panjenengan tulis apa tidak ini? Ini di sini tidak ada sintaknya yang problem solving. Nomor 5 itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Ini yang nomor A itu 5. Kemudian yang nomor B itu membimbing pendidikan, penyelidikan individu. Ini langkah ketiga dalam problem solving. Yang C, langkah ini yang C ini merupakan langkah 2. Langkah kedua, mengorganisir atau mengorganisasi siswa.
siswa. Yang D merupakan langkah keempat. Langkah keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang E ini langkah ke-1. Langkah ke-1 apa? Nah, langkah ke-1 itu adalah tadi ya, memotivasi, yaitu langkah ke-1. Sesuai jawabannya itu. Nomor 50 jawabannya ini. Tulisannya yang mana Pak? Ini yang atas. Ini mengorientasi peserta didik terhadap masalah itu langkah ke-1. Jadi di sana menjenengan memotivasi. Nah, saya ingin tanya, cara panjenengan memotivasi siswa di langkah ke-1 itu bagaimana? Jenengan kan punya RPP, pendahuluan, inti, penutup begitu ya. Dalam pendahuluan pernah panjenengan tulis motivasi begitu. Di mana letaknya? Kegiatannya, contoh kegiatannya. Menanyakan begitu. Kalau menanyakan masuk motivasi? Apersepsi. Lalu yang motivasi? Semangatlah anak-anak gitu. Bernyanyi? Belum ya. Motivasi dalam RPP itu bentuknya di sini adalah menerangkan tujuan pembelajaran ini. Menerangkan tujuan pembelajaran itu dianggap motivasi. Karena dengan itu siswa itu menjadi lebih tertarik untuk belajar materi. Jadi nanti kalau panjenengan membuat RPP, bagian menjelaskan tujuan pembelajaran itu boleh ditulis dalam kurung motivasi. Kalau menanyakan kehadiran siswa, boleh kurung buka, apersepsi, kurung tutup gitu. Sampai nomor 50 dulu, saya istirahat dulu. Ya, silakan istirahat, saya simpan.